mengunjungi 21 desa. Ya. Itu satu prestasi yang luar biasa karena memang pas air pasang, jadi kami bisa banyak desa yang kami kunjungi. Demikian juga hari ini saya harus masuk ke jalur Sungai Kayan dulu, karena memang saya harus mengetahui situasi daerah Kayan. Nah, sesuai dengan visi misi yang saya buat dengan Pak Sutanto, kami punya komitmen. Yang pertama, situasi Sintang ini memang kita harus buat harmonis ya. Sintang harmonis. Nah, harmonis itu tentu harmonis dalam perencanaan. Nah, perencanaan itu tentu perencanaan yang baik. Kita harus betul-betul harmonis. Yang pertama, harmonis dalam pembangunan itu melalui perencanaan. Kita tahu kondisi masyarakat, kita tahu keadaan hubungan sosial masyarakat, dan itu yang kita pelihara, hidup damai, hidup berdampingan. Pasangan saya memang pasangan yang ideal. Saya dari kalangan politisi, nah wakil saya ini dari kalangan birokrasi. Dan kebetulan ya saya beragama Kristen, yang wakil saya beragama Muslim. Artinya kita sudah oke ya, jadi tidak ada ras di sini, tidak ada kepentingan-kepentingan yang terselubung di sini. Yang berikutnya perlu saya sampaikan bahwa Sintang ini memang selama ini krisis infrastruktur. Nah, krisis infrastruktur dan sangat-sangat masif sekali. Nah, saya merasakan bahwa jauh sekali penurunan pada saat ini. Yang pertama kualitas jalan. Dulu pada tahun 2010, 2011, bahkan 2009 itu dari Sintang sampai Serawai itu bis bisa datang. Nah, termasuk saya juga memiliki salah satu, saya dengan Pak Cidong dulu. Nah, kita yang nerobos pertama bisa ke Serawai, ke Senaning, ke Merakai. Nah, akhirnya pada tahun itu luar biasa ya. Masyarakat terbantu sekali dengan ada bis yang bisa masuk. Ya, ekonomi masyarakat juga cukup baik. Dan APBD pada saat itu juga tidak begitu besar, kurang lebih 800 miliar. Nah, sekarang APBD kita 2,1 triliun. Nah, jangankan kita bicara sampai ke daerah Serawai Ambalau, di Sintang sendiri pun infrastrukturnya kayak kita melihat hampir setiap berapa bulan sekali ada masyarakat yang demo mengeluh tentang rusaknya jalan dan segala macam. Dan sampai saat ini ya, pun sampai sini juga masih. Nah, apa masalahnya? Nah, itu masalahnya adalah seorang pemimpin yang pertama harus menguasai wilayah. Dia harus tahu dengan kebutuhan masyarakat. Betul, Pak. Peta wilayahnya. Peta wilayah dia harus tahu. Nah, saya secara kebetulan memang sudah 25 tahun menjadi anggota dewan dan masuk periode yang ke-6. Tugas saya memang cukup ya, sesuai dengan amanah. Saya menyampaikan aspirasi kepada pemerintah dan dana yang dikelola di DPRD itu kalau bicara soal pembagian pagu, karena memang DPRD adalah satu hak anggaran. Selama ini maksimal yang dikelola dewan kurang lebih 100 miliar. Dibagi 40. Nah, kalau bisa kita bagi rata-rata kurang lebih 2-3 miliar per anggota dewan. Nah, tentu pimpinan agak lebih sedikit. Nah, ini tentu tidak akan bisa memenuhi keinginan aspirasi masyarakat kalau melalui DPRD. Nah, tentu DPRD bisa menyampaikan kepada bupati. Nah, kurang lebih 700-800 miliar ini dana belanja yang bisa digunakan untuk membangun. Nah, artinya lebih banyak di bupati. Nah, saya sebagai anggota dewan juga pernah menjabat pimpinan akhir-akhir ini. Tentu akhirnya saya simpulkan bahwa bupati itu penting ya bagi kita karena kekuasaan itu penting yang berpihak kepada rakyat. Nah, jadi saya mundur menjadi anggota dewan pada periode ke-6 dengan satu tujuan karena orang tua saya berasalnya dari Ambalau, ya. Saya juga SD SMP di sana. Nah, saya lahir di Ketungau. Dan ketika saya menjadi anggota dewan, saya dari Dapil Ketungau. Nah, kita dari Kayan Hulu sampai ke Ambalau ini tidak pernah tersentuh pembangunan. Nah, itulah membuat saya merasa terpanggil di akhir-akhir masa sisa hidup saya ini untuk membangun daerah kita, tentu dari hulu ke hulu. Nah, ketika saya membangun dari hilir, tidak mungkin adanya dulu saja, pasti dari hilir mudek ke hulu. Nah, artinya apa? Ada satu ruas juga. Kita ini sudah ada ruas provinsi. Dari Sintang sampai Serawai ini jalurnya ruas provinsi. Nah, kabupaten sudah menyerahkan provinsi juga tidak kena. Nah, artinya memang ini suatu perlu keinginan yang ekstrim untuk kita menganggarkan kegiatan atau membuat satu perencanaan ke daerah-daerah yang selama ini tidak tersentuh pembangunan. Nah, secara khusus kita bicara soal dari daerah Kayan Hulu. Nah, sebenarnya dari Kayan Hulu sampai ke Manalo itu tidak berapa jauh kalau lewat darat. Nah, terus dari Manalo ke Serawai itu juga tidak berapa jauh. Karena dulu zaman Pak Mantili sebagai pimpinan perusahaan bergerak di bidang kehutanan,
dari Manalo tuh sampai Serawai itu orang bolak-balik belanja dulu. Iya, iya. Artinya Betul. infrastrukturnya sudah ada. Sudah ada. Nah, kalau orang bicara soal ini kawasan hutan, ini kawasan itu hanya satu alasan untuk membangun, ya satu alasan untuk membangun. Nah, sebenarnya apapun kawasannya di hutan lindung sekalipun, kalau untuk kepentingan rakyat tidak ada masalah. Iya, Kita betul. tidak menambah hutan. Jadi artinya membuka semua jaringan. Ya, ke membuka semua daerah. akses. Nah, Ya, akses. nah, maka satu target saya bagaimana perekonomian masyarakat itu bisa bergerak kalau tidak ada infrastruktur. Nah, Iya, Bang. Ya. salah satu contoh, kita tanam pisang, mau seberapa banyak pun kalau kita tidak bisa bawa keluar, siapa mau Iya, beli? betul, Pak. Nah, sementara di Sintang, saya hampir tiap pagi belanja ya, beli sayur. Iya, iya. Ya, saya suka belanja di Sintang. Hampir tiap hari saya melihat mobil pickup bawa pisang itu berapa pickup penuh. Iya, iya. Saya tanya dari mana? Nah, kami bawa pisang ini dari kilo 60 perbatasan dengan Kalteng. Iya, iya. Nah, artinya apa? Karena akses jalan walaupun dari arah Kalteng, tapi pisang bisa nyampe ke Iya, iya, Sintang. iya, betul. Nah, kita bisa ngitung satu sisir pisang itu bisa 5.000. Iya. Nah, ini salah satu contoh. Nah, belum kita bicara soal cabai, belum kita bicara soal produksi pertanian rakyat atau perkebunan rakyat yang memang secara tradisional itu ada. Iya. Kan ada kita tanaman macam umbut dan segala Produk macam. lokal gitu, Pak. Nah, Mampu tanaman bawa. lokal. Ya. Nah, ini kan kalau ini bisa didatangkan ke Sintang juga meningkatkan ekonomi. Nah, kunci utama itu adalah pertama jalan. Iya. Nah, maka untuk itu saya yang pertama bicara soal jalan. Iya. Di pemerintah itu ada program OPJJ. Nah, unit pemeliharaan jalan dan jembatan. Nah, saya berharap memang kalau saya diberi kesempatan untuk Amin, amin. menjadi bupati, Amin. daerah jalur Tebidah dari Nanga Tebidah sampai ke daerah Manalo ini, Iya, iya. kita siapkan 1 unit Iya, iya. ya atau 2 unit kendaraan. Yang mana kendaraan ini nanti bisa dioperasionalkan secara khusus dari daerah ini daerah Nanga Tebidah sampai ke daerah Manalo. Iya. Nah, kalau kita ngasih kegiatan proyek, ya udah selesai proyek hilang. Iya, iya, betul. Nah, tapi kalau kita siapkan unit, Iya, iya. nah saya bangga dengan kepala desa yang ada di daerah Kayan ini. Ya. Kain hulu. Waktu itu camatnya Pak Yelmanus. Nah, karena persoalan infrastruktur, Pak Camat dengan beberapa kepala desa dan Pak Camatnya sering koordinasi dengan saya waktu itu ke DPRD. Kebetulan beliau ini berasal dari Kedungau dan masih ada hubungan keluarga. Iya. Beliau katakan dengan saya, bisa enggak Pak Heri kalau seandainya kita pengadaan unit dengan melalui dana desa? Bisa. Iya. Nah, kita konsultasi dengan BPK saat itu. Iya, iya. Nah, jadi oleh BPK itu tidak ada masalah sepanjang itu tujuannya jelas dan apalagi dana desa ini kan sifatnya hibah. Iya, iya. Nah, maka pada saat itu ada 200 juta per desa yang dikumpulkan sehingga mampu untuk pengadaan alat berat. Alat berat. Ya. Nah, Ya. dan sekarang ini jalan. Ini suatu prestasi yang luar biasa. Kepala-kepala desa yang saya lihat ini adalah tokoh pembangunan. Mereka luar biasa, keinginan mereka daerah mereka dibangun. Dengan dana yang hanya 200 per desa ini mereka lakukan. Ini apa? Pesannya bahwa mereka sangat dibutuhkan alat-alat ini dan mereka sangat mau daerah mereka itu dibangun. Iya. Nah, untuk itu saya mengapresiasi teman-teman kepala desa ini. Nah, sekarang kenapa pemerintah daerah tidak mengintervensi ini? Kenapa pemerintah provinsi tidak membantu? Nah, ini satu pertanyaan yang harus saya jawab kalau saya jadi bupati. Iya, iya. Nah, kan tidak susah. Nah, maka untuk itu saya menindaklanjuti teman-teman kepala desa yang sudah berusaha sampai menggunakan dana desa dengan badan usaha milik bersama desa. Nah, itu sudah mereka lakukan. Ini luar biasa ya, luar biasa. Nah, itu tadi kita bicara unit UPJJ ke jalur Manalo. Yang kedua, kita bicara dari daerah Tebidah ini masuk sampai ke Tanjung Miru. Nah, ini juga ruas yang menurut saya juga perlu ditangani secara ekstrim. Nah, sementara Tanjung Miru kalau saya melihat di peta, karena di rumah saya kalau di ruang kerja, Ini ada 2 jalur ya, Pak. ya, Jalur Tebidah dan ya jalur betul. Kayan. Jadi saya melihat puncak dari Tanjung Miru dengan puncaknya sungai Kayan dengan Tebidah ini hampir ketemu. Iya. Dan antar dua desa ini tidak jauh kalau melihat Tidak dari jauh, peta. ya. Nah, sehingga nanti itu kalau memang di sini sudah ada UPJJ-nya juga dari jalur Tebidah ini akan kelop jadi lingkar. Nah, saya lanjutkan tadi Manalo. Nah, dari Manalo ini ke Serawai bisa diteruskan. Kan jalan sudah ada, bodi jalan sudah ada. Iya, iya, iya. Nah, artinya tinggal diteruskan. Nah, ke depan kabupaten harus bisa membuat ruas jalan, jalan kabupaten namanya, yang memang menghubungkan antar desa yang tembus sampai ke kecamatan Ambalau. Nah, kita belum ada jalan dari Kabupaten Sintang yang tembus ke kecamatan yang memang daerah Kabupaten Sintang. Iya, iya, iya. Belum ada. Yang ini kan lewat kabupaten lain. Iya. Nah, maka ini salah satu solusi orang sambil pulang ke Ambalau, Iya, iya. ke Serawai sambil Tebidah. berwisata karena lewat hutan lindung. Nah, kita jaga hutan ini.
Karena ini juga salah satu berwisata. Aset Nah, daerah aset kita. juga, ya. Nah, tentu ini akan ada kaitannya dengan nanti ketika jalannya ada. Nah, orang mau berwisata dengan karena sungai kita ini kan banyak batu, banyak riamnya. Iya, iya. Nah, orang bisa ada wisata arum jeram dan segala macam. Otomatis menambah income Menambah daerah. income masyarakat di Iya, iya. setempat. Nah, itu yang saya mau, berwisata sambil infrastruktur ini Iya. dibangun. Nah, terus saya tadi bicara soal jalur yang terbidah. Nah, itu juga perlu kita siapkan satu unit. Iya. Tentu yang dimiliki desa tadi ini kan dimiliki oleh semua desa, kan berebut makanya. Iya, iya, betul. Nah, pas giliran desa ini udah rusak alatnya. Iya, iya, iya. Nah, kan belum. Nah, untuk itu pemerintah daerah harus intervensi. Iya. Nah, ini apa kaitannya dengan Serai Embalau? Ada kaitannya. Sangat-sangat sama. Karena kita daerah Serai Embalau, daerah Kayan Hulu merupakan daerah kawasan hutan. Iya. Yang mana kita ini sebenarnya pahlawan untuk nyawa manusia. Iya, iya. Kita hutan ini melepaskan O2 dan mengikat karbon dioksida. Iya. Nah, Kalimantan Timur, mereka mendapatkan kompensasi dari Bank Dunia, kompensasi karbon dioksida CO2 itu 286 miliar. Nah, kita Gratis. kenapa? Gratis. Kenapa tidak diurus? Iya, Nah, iya. karena memang pemimpinnya tidak tahu dengan Iya. potensi daerah yang ada. Iya, 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 betul. Tidak tahu potensi alam yang ada. Iya, iya. Yang sebenarnya kita inilah pahlawan dunia. Iya, iya. Pahlawan untuk kehidupan dunia. Karena urutan ketiga, Indonesia ini merupakan kawasan penghasil O2 Iya. terbesar di dunia. Nah, kita bisa melihat ketika kalau oksigen tidak ada di dunia ini, kita semuanya Iya, betul. Bisa ya, mati, Pak. mati kan. Nah, kita lah menghidupi dunia. Nah, sekarang dunia harus menghidupi masyarakat yang ada Iya, iya. yang ada di sekitar hutan ini. Iya. Nah, saya melihat konsep di Malaysia. Ya, kebetulan saya tinggal di perbatasan. Iya, iya. Selama 20-an tahun saya berada di daerah perbatasan. Nah, di sana luar biasa pemerintah kerajaan Malaysia dengan negara bagiannya Sarawak, Ya. bahkan Sabah, masyarakat sekitar hutan mendapatkan bagian dari Bank Dunia dan tidak dipotong-potong oleh pemerintah pusatnya, oleh kerajaan. Jadi dana dari Bank Dunia itu langsung datang kepada masyarakat. Nah, sekarang Indonesia, saya yakin kita pasti dapat selama ini. Iya. Tapi tidak pernah datang ke tempat kita. Iya, iya. Tidak pernah datang ke daerah kita penghasil O2 ini. Nah, inilah tugas saya sebagai bupati. Salah satu, ini potensi keuangan kita ada, Amin. sumber daya alam kita ada. Nah, belum kita bicara dengan sumber daya air, ya, energi yang terbarukan. Iya. Nah, dengan listrik PLTU atau PLTMH, PLTH atau PLTH. Nah, energi yang terbarukan ini, kita akan punya air yang mengalir setiap Iya, saat. iya. Nah, kita buat yang turbin. Nah, ini akan menghasilkan energi listrik. Kan ramah lingkungan. Iya, iya, betul. Dan betul. kita tidak perlu energi lain. Itu Iya. sudah ada diberi Tuhan untuk kita. Kita syukuri. Apa artinya? Kita kaya. Nah, belum lagi kita dengan tanah yang subur, tanah yang luas. Nah, bagaimana Indonesia ini bisa makmur kalau kita di daerah tidak makmur? Bagaimana Kabupaten Sintang ini bisa makmur kalau desa-desa ini tidak makmur? Nah, Iya. bagaimana masyarakat itu makmur? Intervensi pemerintah juga harus ada. Iya. Nah, saya berterima kasih juga dengan pemerintah pusat. Setiap desa itu diwajibkan dengan penganggaran untuk ketahanan pangan. Iya. Itu wajib. Nah, ada urusan wajibnya. Nah, sekarang pemerintah kabupaten kan punya dana yang cukup besar ini. Iya, iya. Ada 2,1 triliun, walaupun di dalamnya ada sekitar 800 miliar, 700 miliar lebih itulah gaji pegawai. Iya. Ada 350 miliar, hampir 400 miliar itu adalah dana desa. Tapi masih ada sekitar 700-an miliar yang bisa kabupaten kelola. Iya, Pak. Nah, kenapa tidak diintervensi untuk peningkatan ekonomi rakyat? Nah, sekarang cara kita meningkatkan ekonomi rakyat tidak susah. Saya dulu menjadi anggota dewan. Iya, iya. Orang yang pertama membuat aspirasi bantuan bibit sawit itu saya Iya, iya. untuk masyarakat di daerah perbatasan. Nah, kenapa dewan bisa lalu pemerintah tidak bisa? Iya, iya. Ya kan? Nah, di bidang pendidikan, coba lihat aspirasi saya sebagai anggota dewan. Saya ada menitipkan dana aspirasi karena setiap saya kunjungan ke desa-desa, Pak, anak kami ini mau sekolah, Iya. tapi kami tidak punya biaya. Mereka punya kemauan, mereka punya kepintaran. Nah, maka saya sisipkan dana walaupun sedikit, Iya, iya, iya. ya 150 juta per tahun untuk bantuan pendidikan untuk anak-anak yang Iya, iya. tidak mampu. Itu di bidang Nah, supaya anak-anak kita bisa ikut menikmati pendidikan. Iya. Nah, kalau saya jadi bupati kan bisa lebih besar dananya untuk anak-anak kita. Iya. Nah, kepedulian inilah yang perlu. Ya. Iya. Nah, itu Pak, salah ini, satu. Mohon maaf, ini mayoritas masyarakat Kecamatan Kayan Hulu ini, Pak, adalah petani, Pak. Dengan keterpurukan harga karet sekarang itu. Dan masyarakat banyak beralih nebang hutan, kemudian nanam sawit atau nanam padi. Bagaimana Bapak memandang itu? Nah, begini. Dan Sebenarnya mencari solusinya untuk banyak solusi ya. Tanaman yang boleh kita handalkan untuk tanaman perkebunan itu, saya punya pengalaman kami di perbatasan. ya. Di sana itu ada produk unggulan, ada kopi,
Iya. Ada koko, ada lada. Iya. Nah, lada sekarang agak jatuh harganya, tapi koko sekarang naik. Iya. Nah, kita ini saya pikir salah satu, Iya. koko ini dengan 2,5 tahun sudah menghasilkan. Iya. Iya. Nah, setelah itu setiap hari dia berbuah. Iya. Ini salah satu contoh. Nah, kalau memang karet sudah tidak ada harga, kan kita bisa menggantikannya dengan tanaman koko atau kopi. Iya. Atau tanaman lain yang menurut kita ada pasarannya. Banyak. Saya beberapa waktu yang lalu saya kunjungan ke daerah Jogja. Ya. Di sana ada petani yang membuat kelompok, mereka menanam cangkok. Iya. Cangkok manis, yang mana tanaman ini nanti untuk jadi pakan kambing. Iya. Nah, kambing ini menghasilkan susu etawa. Iya. Nah, itu kan terkenal sama di Indonesia. Iya. Nah, luar biasa. Nah, ini juga bisa kita lakukan di daerah kita. Iya. Iya. Nah, ini salah satu contoh. Banyak. Tergantung pemerintah ini mau enggak memfasilitasi. Kira-kira Pak, konsep apa yang bisa ditawarkan langsung kepada petani itu Pak? Ya, tentu yang pertama kita menawarkan beberapa produk itu tadi. Ya, Bisa kopi, bisa koko, ya, bisa juga sawit. Nah, kalau sawit ini kan terlalu banyak syaratnya. Kalau kira-kira bukan diberikan pembinaan kira-kira nanti Pak? Ya, pasti kita memang harus memperkuat para petani kita bina. Nah, melalui kita kan punya dinas pertanian, punya dinas perkebunan. Ini kan sudah ada kita. Ada juga perikanan, berarti Bapak ada siap penyuluh untuk memfasilitasi. Itulah saya orang petani. Ya, saya petani. Ya. Saya bisa seperti ini bukan karena saya mencalonkan diri. Tidak, memang karena rasa hati nurani. Ya, hati nurani. Sekarang begini, saya sekarang usia 50 tahun. Harapan hidup Indonesia itu adalah 65 tahun. Ya. Nah, artinya kalau Tuhan beri saya umur sampai 65 tahun, berarti sisa hidup saya masih 15 tahun. Ya. Nah, udahlah kita tidak menghitung ini kan, ini kan rahasia Tuhan, gitu kan. Betul. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Tapi sisa hidup yang ada ini, itu yang mau saya gunakan untuk bagaimana berkarya untuk masyarakat. Dan saya sangat menguasai wilayah. Luar biasa, Pak Heri. Saya di Serawai Ambalau. Itu di sana ada 71 desa. Nah, 71 desa itu semuanya sudah saya kunjungi. Bukan karena saya calon bupati, tapi sebelum saya calon bupati, saya sudah mengunjungi daerah Serawai Ambalau 71 desa. Mulai dari masuk Sungai Demu, ya, masuk Sungai Lemuan ini, terus masuk dalam Lekawai, masuk dalam Serawai, terus dari Serawai masuk dalam Tekungai. Nah, masuk kita Kecamatan Ambalau, itu ada namanya Sungai Jogonoy sampai ke Deme. Saya sudah datang ke sana, terus masuk lagi ke Sungai Ambalaunya itu ada namanya Kampung Pahangan yang terakhir, ada Purun, ada jalur Sungai Mentomoy. Nah, kalau kita masuk ke jalur Sungai Melawinya, itu kita sampai ke Jengkarang. Nah, setelah Jungai itu Jengkarang, nah ada satu sungai lagi masuk Sungai Gilang, itu sampai ke Kerongan Joy, Pere. Nah, artinya daerah yang ada di Serawai Ambalau semuanya udah saya datangi, dan saya sudah berapa kali masuk ke sana. Ketika saya dulu saya tinggal di sana, saya SMP di sana. Terus saya menjadi dewan selama 25 tahun, saya melakukan kunjungan terus ke sana. Kenapa? Karena memang orang tua saya asal dari sana. Nah, artinya apa? Kalau bicara soal Kutungau, ada 92 desa, ya semuanya sudah, karena dapil saya memang saya datangi terus. Nah, Sepau Tempuna, saya juga pernah datang sampai ke Sungai Segak. Ya. Saya sudah pernah nginap tidur di Tapang Aceh. Nah, kalau bicara Sirang Stambang, kalau kita bicara daerah Sinar Pekayau, bicara daerah Libau, itu sudah saya berapa kali bolak-balik ke daerah. Artinya apa? Semua daerah ini saya sudah kunjungi, saya tahu. Nah, itulah membuat saya mau jadi bupati itu supaya daerah-daerah kita orang pedalaman ini bisa menikmati pembangunan yang dananya dari pemerintah. Nah, dana negara. Nah, sekarang dana negara siapa? Kita ini kan warga negara, itu dana kita sebenarnya. Hanya selama ini memang pemimpinnya tidak punya hati. Kenapa saya bilang tidak punya hati? Mereka ya minta maaf ya, mungkin karena memang mereka tidak tahu dengan wilayah kita yang membutuhkan apa. Nah, menu apa yang kita butuhkan. Sebenarnya sederhana sekali. Infrastruktur ada, pendidikan itu diperhatikan, kesehatan diperhatikan. Nah, anak-anak kita yang berprestasi itu kita bantu dengan bantuan pemerintah. Nah, terus kita intervensi secara masif dengan kondisi masyarakat kita yang di perkebunan maupun pertanian. Kita bantu pupuk, kita bantu bibit. Nah, kita berikan. Kita kan punya dinas penyuluh. Nah, sekarang kalau bahasa penyuluh kita itu hanya nyuluh saja. Tindakan jadi tanda kutip. Nah, sekarang kita benar-benar disuluh. Bagi masyarakat yang tidak paham tentang pertanian, loh, kita kan punya pemerintah, punya dinas. Nah, kita masyarakat yang tidak tahu tentang mana bibit yang unggul. Kita punya dinas perkebunan dan pertanian. Nah, ini kan selama ini tidak digerakkan. Nah, kita jadi bupati bukan orang paling pintar. Itulah orang-orang pintar kita. Ada semua dinas, ada orang-orang teknis yang bisa. Nah, saya kan bukan orang teknis, ya kan? Mana saya tahu ini bibit unggul atau tidak unggul, ya kan? Tidak. Tetapi saya tahu bahwa pemerintah sudah menyiapkan SDM yang luar biasa di pemerintah. Mereka digaji cukup mahal, difasilitasi dengan uang rakyat itu tadi. Nah, kenapa selama ini tidak bekerja? Ya karena pemimpinnya tidak tahu apa yang dibutuhkan masyarakat di daerah. Nah, karena saya memang dari ujung ke ujung, bayangkan dari ujung Sungai Ambalau
Nah, saya di Tibidah ini keluarga besar. Anak saya sendiri itu kawinnya di sini. Adik saya kawin juga di jalur Tibidah, ya di jalur Sungai Kayan. Dan orang tua saya juga pernah tinggal di sini lama dulu jadi guru. Tinggal di daerah Kayan, di Kampung Lalang, di Pelai, ya. Bahkan bapak saya lama tinggal di Mentunai. Nah, artinya apa? Daerah ini sebenarnya juga daerah yang sama kejadiannya dengan kita di Ketungau, di Sepok Tumunak maupun yang ada di Selembalau. Nah, itulah tujuan saya jadi bupati, supaya dana itu nyampe kepada rakyat. Ya. Nah, kalau bicara soal kecukupan, kita manusia tidak pernah puas dan tidak pernah cukup. Tapi yang ada aja kita bayangkan setiap tahun kita ada silpa terus. Nah, kalau melihat di media massa, ada 200-an miliar dana tidak terserap. Sayang ya Pak. Bukan lagi sayang. Berarti kan kita tidak mampu menggunakan dana ini untuk rakyat. Yang berikutnya, setiap tahun dalam proses APBD itu selalu terlambat. Nah, mestinya dari Januari APBD itu harus sudah dijalankan. Nah, DPRD ngetok palu itu paling lambat tanggal 30 November. Nah, kalau tidak diketok 30 November kan tidak dapat gaji. Nah, Dewan sudah setahun sebelumnya sudah ketok. Nah, ketika di pemerintah tidak jalan. Kenapa? Karena itu tadi tidak punya hati. Nah, kalau saya berangkat dari hati nurani. Oke Pak, satu lagi Pak. Satu lagi, ini di bidang kesehatan Pak. Jadi kita masyarakat Kecamatan Kayan Hulu, mau kaya, miskin, pintar, bodoh, pejabat atau rakyat itu tentunya sangat membutuhkan tentang kesehatan Pak. Nah, jadi sampai di mana atau bagaimana kontribusi Bapak terhadap kesehatan? Kalau saya begini, ya, kalau kesehatan itu, Pak Jarod ini luar biasa selama menjadi bupati. Hampir semua puskesmas itu megah. Nah, kita kan tinggal teruskan yang baik, ya kan? Yang tidak baik kita perbaiki. Nah, kalau di kesehatan, yang pertama kita siapkan alat kesehatannya. Betul, itu harus kita lengkap, ya. Kalau orang mau ronsen, orang mau cek darah, kita punya lab yang cukup di rumah sakit. Yang kedua tenaga medis yang profesional, ya kan? Hanya tinggal ngisi. Nah, jadi pekerjaan saya tidak terlalu berat kalau saya jadi bupati. Gedung sudah ada, fasilitas sudah ada. Transportasinya Pak. Nah, tentu tadi bicara soal transportasi, ya, ketika jalan udah bagus kan semuanya tidak ada masalah. Tapi saya bicara di tingkat kecamatan, puskesmas itu harus benar-benar berfungsi. Pemerintah harus siap. Justru yang harus benar-benar lengkap itu di daerah kecamatan, supaya mereka tidak harus turun ke kota berobat. Ya kan semuanya kan difasilitasi oleh pemerintah. Pegawainya kan dibayar oleh negara. Beda kalau rumah sakit swasta, itu pasien yang bayar, itu kan, mengharapkan pasien. Nah, kalau kita kan tidak ada pasien pun mereka dibayar. Nah, ini yang menurut saya agak aneh. Nah, itu tadi karena keberpihakan pemimpin itu harus kepada rakyat. Nah, karena saya berasal dari rakyat, saya orang swasta, ya tentu saya tahu apa yang dibutuhkan masyarakat. Oke, terima kasih Pak. Bincang-bincang dengan Pak Heri Jamri. Dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan itu bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Sintang dan khususnya Kecamatan Kayan Hulu. Dan kita doakan semoga beliau tetap jadi bupati nomor urut 2. Nomor urut 2 ya. Karena beliau dari petani untuk petani, dari masyarakat untuk masyarakat, untuk kita semua. Terima kasih sahabat-sahabatku FB YouTube Yus Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.